Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ide Bagus Okasuyasa, SSI, MSI, selaku Ketua Penguji pada hari ini. Yang saya hormati, Ibu APT Igusti Ayu Ratih Kusuma Ratna Dewi, selaku anggota penguji pertama. Yang saya hormati, Bapak Heri Setio Bekti, selaku Ketua Penguji 2 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Niko Masri Intarahayu, NIM P07134019039. Hari ini saya akan memaparkan materi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Screening Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Bayam Brasil atau Alternantera sisu. Agenda presentasi saya pada hari ini yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada kajian pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan terhadap jaringan dan organ tubuh. Penyakit degeneratif disebabkan oleh radikal bebas. Selanjutnya, radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas dapat masuk ke dalam tubuh dan menyerang sel-sel yang sehat menjadi rusak. Selanjutnya, antioksidan. Suatu senyawa yang dapat melindungi kerusakan sel karena mampu menetralkan radikal bebas dengan mekanisme mendonorkan atom hidrogen ke atom yang tidak memiliki pasangan elektron. Selanjutnya ada antioksidan koenzimatis. Antioksidan koenzimatis terdiri dari antioksidan sintesis dan alami. Dan sintesis bersifat karsinogenik dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan racun dalam tubuh, sehingga dibutuhkan antioksidan alami yang lebih aman. Salah satunya adalah bayam brasil. Bayam brasil atau Alternantera sisu adalah sayur yang bisa dimakan mentah ataupun dimasak terlebih dahulu. Adanya kandungan senyawa metabolit sekunder pada bayam brasil dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan yang bebas menghambat radikal bebas. Penelitian mengenai aktivitas antioksidan bayam brasil belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai screening fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol bayam brasil. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apa saja kandungan fitokimia yang terdapat pada ekstrak etanol bayam brasil? Yang kedua, bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak etanol bayam brasil? Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat pada ekstrak etanol bayam brasil. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol bayam brasil. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan, untuk peneliti selanjutnya, untuk peneliti dan untuk masyarakat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Bayam brasil dapat diklasifikasikan sebagai tumbuhan berbulu yang menghasilkan biji, dengan ordo Caryphyllales, famili Amarataceae, genus Alternantera, spesies Alternantera sisu. Bayam brasil atau Alternantera sisu adalah spesies tanaman yang berdaun yang berasal dari Brasil dan Amerika Serikat. Bayam brasil banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, asam folat, antioksidan, dan zat besi yang dapat berguna untuk pertumbuhan. Selanjutnya, screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan uji pendahuluan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Metode dari screening fitokimia ini dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu reaksi warna. Hal yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Selanjutnya, metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan produk metabolisme yang khas pada suatu tanaman yang dihasilkan oleh suatu organ. Untuk identifikasi metabolit sekunder yang didapat pada suatu ekstrak digunakan berbagai metode seperti alkanoid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Selanjutnya, antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau sering disebut dengan elektron donor atau reduktan. Antioksidan digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan bahan dari campurannya untuk memperoleh senyawa tertentu dengan menggunakan parut yang sesuai dengan bahan. Metode dalam ekstraksi yang pertama maserasi, remaserasi, perkolasi, reflux, influx, dan sokretasi. Uji antioksidan dengan metode DPPH adalah salah satu uji yang dapat dilakukan untuk menentukan potensi antioksidan suatu senyawa dengan menguji kemampuannya dalam meredam senyawa radikal DPPH. DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering digunakan untuk menilai aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau ekstrak bahan alam. Selanjutnya, kerangka konsep. Kerangka konsep pada penelitian ini adalah bayam brasil diekstraksi menggunakan metode maserasi, lalu dilakukan uji screening fitokimia, dan selanjutnya dilakukan uji aktivitas antioksidan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol bayam brasil, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah screening fitokimia dan uji aktivitas antioksidan. Definisi operasional variabel ekstrak etanol bayam brasil. Ekstrak etanol bayam brasil adalah ekstrak kental yang terbuat dari bayam brasil yang sudah dikeringkan yang diekstraksi dengan etanol 70%, skalanya adalah nominal. Screening fitokimia.
Screening mutu kimia adalah proses seleksi suatu kandungan dalam tanaman atau bahan alami untuk diuji mengetahui kadar metabolit sekunder. Alat ukur berupa penambahan reagen pada masing-masing uji dan skalanya adalah nominal. Uji aktivitas antioksidan. Kemampuan suatu senyawa yang menghambat reaksi oksidasi yang dapat dinyatakan dengan persen inhibisi atau persentase kemampuan sampel dalam menangkap radikal DPPH yang diukur menggunakan alat spektrofotometer. Alat ukur menggunakan uji DPPH, skalanya adalah rasio. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang melibatkan subjek pembanding atau metode yang sistematis. Alur penelitian yang pertama dilakukan perumusan masalah, selanjutnya pengambilan sampel bahan berhasil, selanjutnya proses ekstraksi yang menggunakan metode maserasi, selanjutnya dilakukan screening kimia, selanjutnya dilakukan uji aktivitas antioksidan, lalu dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Laboratorium Kimia Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Waktu dilakukan penelitian yaitu bulan Februari sampai April 2022. Sampel yang digunakan adalah ekstrak etanol 70% daun bayam berhasil. Kriteria inklusi, daun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, berwarna hijau, segar, tidak berlubang, dan berukuran 3-5 cm. Kriteria eksklusinya, daun yang layu, berwarna kuning, dan berlubang. Metode pengumpulan data yang pertama dilakukan pengamatan langsung dengan analisis kualitatif terhadap kandungan fitokimia dan uji antioksidan, identifikasi elemen dan senyawa-senyawa yang ada pada sampel. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari blender, alat timbang, saringan, toples, pipet tetes, tabung reaksi, labu ukur, dan spektrofotometer UV. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan berhasil, etanol 70%, asam sulfat, reaksi Dragendorf, serbuk magnesium, amonia, H2SO4, HCl, dan DPPH. Sudut penelitian ini yang pertama, pengambilan bahan, kedua pembuatan serbuk simplicia, yang ketiga ekstraksi, yang keempat analisis fitokimia, dan yang terakhir uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Selanjutnya pengambilan bahan. Bahan diperoleh dari perkebunan Kadek Organic Farm, dan berikut contoh bahan berhasil yang memenuhi kriteria eksklusi. Selanjutnya pembuatan serbuk simplicia. Daun bayam berhasil yang telah didapatkan ditimbang dan disortasi, kemudian dicuci dengan air mengalir, dan ditimbang berat daun yang masih segar, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, daun kembali disortasi untuk memisahkan dari bahan-bahan yang ikut tercampur dalam proses pengeringan. Kemudian diserbukkan dengan cara di blender atau ditumbuk dan ditimbang berat keringnya. Selanjutnya ekstraksi. Ekstraksi dengan metode maserasi dilakukan dengan menimbang serbuk simplicia daun bayam berhasil sebanyak 647 gram, dan direndam dengan 3.000 ml etanol 70% lalu ditutup dan dibiarkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, saring etanol, kemudian ampas daun bayam berhasil ditambahkan 3.000 ml etanol 70% lalu ditutup dan dibiarkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, etanol dan ampas bayam berhasil kembali disaring, lakukan hal yang sama kemudian disimpan selama 3 hari. Setelah disimpan selama 3 hari, maserat dituang dan disaring. Hasil maserat kemudian diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius hingga dihasilkan ekstrak kental. Ekstrak kental tersebut ditimbang dan dihitung rendemen ekstrak kentalnya dengan cara rendemen sama dengan berat ekstrak kental per berat simplicia dikali 100%. Selanjutnya analisis fitokimia. Yang pertama, uji alkaloid dilakukan dengan penambahan beberapa tetes reaksi Dragendorf. Selanjutnya flavonoid dilakukan dengan penambahan amonia dan H2SO4 pada sampel. Selanjutnya tanin, sebanyak 1 ml ekstrak ditambahkan dengan air panas secukupnya, kemudian dididihkan selama 5 menit lalu disaring. Filtrat sebanyak 5 ml ditambahkan 0,05 mg serbuk magnesium dan 1 ml HCl pekat kemudian dikocok. Sapunin dilakukan dengan deteksi dengan uji busa dalam air panas. Busa yang stabil akan terus terlihat selama 5 menit dan tidak hilang pada penambahan 1 tetes HCl2 normal menunjukkan adanya sapunin. Selanjutnya steroid. Sejumlah sampel ditambahkan H2SO4 lalu dikocok. Selanjutnya uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Pada pengujian aktivitas antioksidan, ekstrak sampel bahan berhasil yang digunakan adalah 0,25 ppm, 0,50 ppm, dan 1 ppm. Masing-masing konsentrasi tersebut dipipet 3 ml dan dicampurkan dengan 1 ml larutan DPPH. Campuran tersebut diinkubasi selama 30 menit pada tempat gelap, kemudian diukur absorbasinya dengan menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum 570 nm. Pada setiap konsentrasi dilakukan 3 kali pengulangan. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, saponin dalam bahan berhasil. Untuk menentukan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dihitung dengan menggunakan persamaan persen DPPH sama dengan absorbansi larutan DPPH
per absorbasi sampel dikali 100%. Selanjutnya analisa data. Analisis data, hasil uji fitokimia akan dianalisis secara deskriptif, sedangkan aktivitas antioksidan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Selanjutnya hasil dan pembahasan di screening fitokimia. Uji alkaloid. Terdapat endapan coklat dengan interpretasi hasil positif, flavonoid berwarna kuning dengan interpretasi hasil positif, tanin berwarna hijau dengan interpretasi hasil negatif, saponin terbentuk busa dengan interpretasi hasil positif, steroid terdapat endapan kuning keemasan dengan interpretasi hasil positif. Selanjutnya hasil uji antioksidan dapat dilihat pada kurva di samping bahwa semakin besar konsentrasi bahan uji yang ditambahkan, maka persen penangkapan radikal DPPH semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan juga semakin besar, sehingga didapatkan nilai ACVP dari ekstrak etanol yang berhasil yaitu sebesar 3,7 ppm. Selanjutnya pembahasan screening fitokimia. Yang pertama dilakukan pembuatan simplisia bayam berhasil, selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Hasil pada metode maserasi dilakukan pengentalan menggunakan rotary evaporator. Pada berat simplisia 647 gram, didapatkan hasil rendemen ekstrak sebesar 17%. Ekstrak etanol bayam berhasil mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan steroid. Selanjutnya ada uji antioksidan. Hasil uji aktivitas antioksidan ini didapatkan nilai ACVP sebesar 3,7. Ini berarti bahwa pada konsentrasi 3,7 sampel dapat menghambat 50% radikal bebas DPPH dan tergolong sangat kuat. Aktivitas antioksidan terjadi karena senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak bayam berhasil. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak bayam berhasil mempunyai kandungan senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Berdasarkan hasil pengujian aktivitas antioksidan, didapatkan nilai ACVP sebesar 3,7 ppm yang tergolong sangat kuat. Syarat untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian secara kuantitatif untuk dapat melihat besarnya kandungan metabolit sekunder pada ekstrak bayam berhasil. Pada pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan memperbesar konsentrasi ekstrak untuk mengetahui hasil antioksidan yang lebih kuat. Berikut saya tampilkan dokumentasi penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama ada kriteria daun yang digunakan, lalu ada proses pencucian, proses pengeringan, proses penghalusan, menimbang berat simplisia, penambahan etanol pada proses maserasi. Selanjutnya ada proses maserasi, proses penyaringan, proses pengentalan menggunakan rotary evaporator, hasil ekstrak kental, uji alkaloid, uji flavonoid, uji tanin, uji saponin, uji steroid, pembuatan larutan DPPH, pembuatan konsentrasi, penambahan larutan DPPH, pembuatan larutan DPPH, pembuatan konsentrasi ekstrak, pengukuran absorbansi sampel, hasil pengukuran. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, 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 Om.